saya bersama rekan saya, Bapak Komari SPD. Beliau adalah salah satu guru di SMA Negeri 1 Pulau dan mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris. Assalamualaikum Pak Komari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Kom? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, ya alhamdulillah ya Pak. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali, namun di event percakapan pra-observasi, begitu ya Bapak. Nah, sebenarnya kenapa kita kok perlu adanya percakapan pra-observasi ini? Sebenarnya itu tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi apakah Pak Komari selama melaksanakan proses pembelajaran itu sudah menyiapkan dengan baik atau belum. Jadi kita perlu adanya yang namanya supervisi, mengatakan Bapak G. Nah, oleh karena itu sebelum adanya supervisi maka harus ada percakapan pra-observasi ini untuk mengetahui apakah Pak Komari benar-benar siap untuk mengikuti membimbing anak-anak kita dalam melaksanakan pembelajaran seperti itu Pak. Jadi di sini saya ingin melontarkan beberapa pertanyaan kepada Pak Komari. Apakah Pak Komari berkenan? Insya Allah. Oke, siap ya Pak G. Tujuannya ya salah satunya biar Pak Kom lebih siap dan percaya diri. Kata enggak? Siap. Oke. Nah, yang pertama itu berkaitan tujuan Pak. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran Pak Komari di pertemuan berikutnya? Baik Bapak Ibu, ini dunia. Terima kasih waktunya. Terkait dengan tujuan pembelajaran, ini untuk materi yang akan saya ambil di ketika supervisi ini adalah nanti materi tentang invitation card, itu invitation card. Bagaimana cara membuat undangan, surat undangan gitu ya. Jadi untuk membuat undangan ini, untuk materi invitation card ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Mungkin yang pertama dari siswa dapat menjelaskan definisi daripada invitation card itu apa, definisinya, kemudian strukturnya. Sebelum kita masuk ke struktur, setelah definisi biasanya kita akan mempelajari social functionnya, fungsi sosial daripada invitation card itu apa. Kemudian setelah kita membahas tentang social functionnya, kita akan mempelajari juga tentang generic structure-nya, bagaimana toh struktur daripada invitation card itu sendiri. Ya. Setelah generic structure, kemudian kita juga akan membahas ini ya, yaitu terkait dengan ciri-ciri kebahasaan atau namanya language features. Ya, language features-nya bagaimana. Kemudian setelah itu nanti mungkin anak-anak juga harus bisa menganalisis ya, menganalisis fungsi sosialnya apa ya. Setelah mengetahui definisinya apa, kemudian mereka para siswa mampu menganalisisnya, menganalisis daripada fungsi sosial, struktur, kemudian ciri-ciri kebahasaannya juga. Selain itu, Bunia, selain dua hal tersebut, nanti siswa diharapkan mampu menangkap informasi, baik informasi itu tersurat ya, yang sudah ada di situ, maupun informasi yang tersirat gitu ya. Jadi anak-anak bisa menyimpulkan informasi yang tidak ada dalam invitation card itu. Kemudian ada lagi tujuannya yaitu siswa mampu membuat, ya ini ending daripada materi ini adalah siswa can create ya, mampu membuat contoh daripada invitation card. Dan ending dari kegiatan ini setelah anak-anak itu bisa membuat, anak-anak bisa mempresentasikannya di depan kelas, di depan para siswa yang lain agar mendapatkan tanggapan dari siswa yang lain juga. Ternyata banyak sekali ya Pak tujuan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Nah, dari sebanyak itu tujuan pembelajaran, area pengembangan yang ingin Bapak Komari kembangkan dalam pembuatan invitation card itu apa ya Pak ya? Baik Dunia, terkait dengan area pengembangan yang ingin saya kembangkan dari kemampuan anak didik saya, yaitu nanti yang pertama tadi mereka itu mengetahui definisi daripada invitation card itu sendiri apa gitu ya, definisi
isinya, kemudian strukturnya bagaimana, kemudian fungsi sosialnya untuk apa, ya. Kemudian yang keempat adalah ciri-ciri kebahasaan yang ada dalam invitation card itu apa. Kemudian untuk area yang terakhir ini adalah yang pertama adalah saya ingin mengetahui kemampuan anak dalam writing, how to create invitation card. Bagaimana membuat invitation card itu sendiri. Oke, jadi kesimpulannya Pak Komari ini pengen mengembangkan aspek kognitif atau pengetahuannya anak dan juga keterampilan bagaimana cara mereka menulis atau writingnya tadi, ya Pak. Mungkin tambah lagi satu dunia. Tadi kan untuk kognitifnya juga, nanti kognitifnya mungkin akan saya buatkan beberapa latihan soal, di mana nanti latihan soal itu bisa mengcover pengetahuan anak itu terkait dengan invitation card. Ya, jadi beberapa soal itu paham nggak anak ini terkait dengan definisi dari invitation card. Kemudian setelah mereka mampu membuat, dan membuat itu kan perlu ilmu ya Bu ya, yaitu how to create kan. Ada yang namanya materi tentang generic structure-nya, struktur umumnya bagaimana, kemudian ciri-ciri kebahasaan atau language features-nya bagaimana. Aturan dari penulisan seperti itu ya Pak. Jadi selain kognitif juga mungkin kemampuan dalam writing. Jadi yang terakhir Bu ya, ini adalah terkait dengan presentasi, berarti kemampuan mereka dalam speaking-nya bagaimana. Mengungkapkan apa ya, begitu. Apa yang sudah dibuatnya itu kadang kan anak itu mampu membuat nulisnya oke, tapi ketika mereka suruh menyampaikan ke teman yang lain itu ya kadang ada yang kesulitan. Kendalanya memang seperti itu untuk pelajaran bahasa Inggris. Mungkin ada yang bisa menulis, tapi untuk mengungkapkan kembali ternyata mereka masih kesusahan atau kesulitan. Oke. Nah selanjutnya Pak Kom, dari rancangan pembelajaran yang sudah Pak Kom buat ini, mungkin apa ya yang menjadi strategi Pak Kom untuk bisa mencapai tujuan tadi? Baik dunia terkait dengan strategi yang akan saya terapkan untuk materi invitation card ini adalah nanti saya akan berusaha menggunakan model pembelajaran project based learning. Basis project. Jadi nanti di akhir pembelajaran saya tagihannya adalah produknya anak dalam menuliskan sebuah invitation card. Macamnya kan banyak sekali dunia ya. Macamnya banyak sekali jenis-jenis untuk invitation card kan dia semuanya kain. Example is untuk sebagai contohnya itu ada yang namanya undangan, surat undangan terkait dengan wedding pernikahan. Ada yang terkait dengan syukuran baby, mungkin baby shower. Syukuran baby. Ada yang sekarang kan surat undangannya kalau zaman sekarang kita memang harus update juga ya dengan keadaan sekarang. Kemudian ada lagi itu terkait dengan mungkin ulang tahun, party, farewell party, gitu ya, tentang perpisahan kan ada juga ada. Graduation juga ada. Diberikan juga. Nanti, jadi nanti topiknya itu kita memberikan beberapa topik. Nanti anak-anak itu suruh pilih yang mana. Mungkin free lah, mau pilih yang ini boleh tergantung mereka. Berarti pembelajaran yang yang akan disampaikan oleh Pak Komari itu termasuk pembelajaran berdiferensiasi ya Pak? Insya Allah nanti itu termasuk pembelajaran berdiferensiasi karena dari tema yang ada yang jumlahnya itu sekian itu nanti kita beri kebebasan anak-anak untuk memilih ya, dan membuatnya juga menggunakan beberapa aplikasi yang mereka punyai. Sekarang kan banyak aplikasi yang di smartphone kan banyak pilihan ya. Ada yang Canva, ada yang Posters itu juga ada, juga CapCut juga ada itu ya. Anak-anak familiar dengan itu CapCut ya, dan familiar ya. Menggunakan itu. Oke, berarti diferensiasi prosesnya ada karena mereka membuat invitation card itu menggunakan beberapa media. Kemudian diferensiasi produk karena nanti surat undangannya atau invitation card-nya itu kan bermacam-macam, tidak hanya
akan tapi juga berbeda. Ini model pembelajarannya itu tadi project based learning, kemudian strateginya sudah berdiferensiasi, dan ini nanti apakah juga mengembangkan aspek sosialnya Pak? Baik, dengan kemampuan sosial emosionalnya ya, mungkin juga ada sih Bu. Nanti kita kan kerjasama juga, nanti kita bentuk kelompok ya. Di mana kelompok itu terdiri dari 4 orang ya, 4 orang. Kita kasih topik yang jelas dari satu kelompok harus membuat 4 jenis gitu, 4 jenis. Untuk pilihannya banyak sekali, ada 6 atau 8 temanya. Seperti itu. Nanti tergantung kelompok tersebut pilih yang mungkin meeting plus maybe apa itu yang farewell party maybe, atau mungkin tentang baby shower, dan tanda lagi satu mungkin tentang baby party gitu ya. Terserah dari mereka pilih yang apa. Kemudian untuk sosial emosional ya, mereka kan berkelompok, jadi harus bisa memilih teman-teman mereka gitu. Bagaimana proyek saya itu harus jadi dengan dikerjakan sekian orang kan, tetap kadang biasanya punya ide yang berbeda ya Bu ya. Jadi mereka harus bisa memanage bagaimana proyek kita itu tetap jadi. Saya juga harus bisa mengalahkan ide saya, misalnya ide saya itu tidak diterima teman saya gitu. Bagus berarti ya, kelihatannya rencananya sudah bagus, kelihatannya juga paham, pembelajaran berdiferensiasinya ada dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosionalnya juga. Oke. Nah, kira-kira kapan Pak ini pembelajaran tersebut akan dilaksanakan? Insya Allah punya ya, Insya Allah ini akan saya laksanakan minggu depan tanggal 26 September. Dari apa ya Pak ya? Darinya Selasa. Kita dari Selasa ya Pak. Oke, berarti nanti insya Allah di hari Selasa saya ikut di pembelajarannya Pak Komari seperti itu, karena saya ingin melakukan supervisi di kelasnya Pak Komari, ingin mengetahui perkembangan dari pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Komari. Nanti saya ingin melihat, mengobservasi dari pembelajaran yang disampaikan kepada anak-anak kita seperti itu Pak Komari. Oke, sebelum percakapan ini kita akhiri, menurut Pak Komari apa yang sudah kita dari percakapan dari awal sampai saat ini? Iya. Dari tadi ya Bu. Iya, dari tadi kita sudah berbicara panjang lebar nih. Nah, kira-kira kita memperoleh apa ya Pak ya? Mungkin ya, terkait yang sudah saya peroleh apa dari hasil percakapan ini ya. Mungkin secara garis besar dari percakapan ini saya jadi punya gambaran terkait dengan apa yang akan saya lakukan terkait pembelajaran ini ya. Terkait pembelajaran yang akan saya lakukan di hari Selasa itu ke adik gitu ya, ke para siswa. Dan lagi saya juga bisa mendapatkan informasi atau mungkin bisa mempersiapkan hal-hal apa saja yang harus saya persiapkan untuk menunjang keberhasilan pembelajaran saya di hari Selasa besok. Baik, terima kasih ya Pak Komari atas waktu luangnya kita sudah berbicara santai di sini, dan selamat menghadapi pembelajaran berikutnya. Semoga lebih siap, lebih percaya diri, dan nanti insya Allah kita berjumpa lagi di hari Selasa. Seperti itu gitu Pak. Oke, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Misalnya ada kurang lebihnya, maaf. Kita berjumpa di berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning sir. Okay, today before we continue to our material, firstly please Vicky, lead your friend to pray. Sure. Attention please. Let's pray together. Pray begin. Finish. Good morning, sir. Hey, good morning everyone. How are you today? I'm very well today. Thank you. Okay. As usual, before we start
Okay, attention please. Bibro Vicky, present. Alenda. Okay, thank you. One person ya, was it today? Okay class, before we continue to our material for today, firstly I want to show you one picture again, yeah. And then before we continue to discuss our lesson for today, I have a question for you. I have a question for you. Okay, yeah. My question is, still you remember about our topic on the last meeting? Yes. Okay. What the topic we have discussed? Invitation. Okay, good. Thank you. Okay, yeah. On the last meeting we have discussed about invitation. Okay. Now, we will create invitation card with Canva application. Yeah, as what we have discussed on the last meeting, that's our project for this semester is making invitation card with Canva application. But before we continue, firstly I want to tell you again about our learning objective. What our goal on the last learning? Yeah. The first learning objective on the learning today is, after this lesson, you can be able to explain the definition, social function, generic structure, and language feature of invitation card that created by Canva application. Okay. Now, please, you gather with your friend again. Yeah. On the last meeting, we have divide you into some group. Yeah. Group A, B, C, D till next group. Yeah. Okay. Now for today, please together with your friend again to continue our last project. Okay. Yeah. Please, you can sit on your chair. One group versus half a person. Yeah. On the last meeting, we have divide you into some group. Yeah. Okay. Now please with your friend you gather again. Yeah. Please after I count till 3. Yeah. Please, you gather with your friend. Okay, yeah? 1, 2, 3, go. Okay, you have gathered with your friend. Now, your task is, the first thing, discuss with your group to create beautiful invitation card. Yeah. On the last meeting, you have create invitation card, but it's still need revision. Yeah. Now, please you discuss with your friend to create beautiful invitation card. Maybe you can add some word. Maybe you can change the word. You can change the picture. Yeah. And then maybe you can change the color. Okay, yeah. Now, please discuss with your friend in order you can get beautiful picture, beautiful invitation card. Okay, you understand what I mean? You understand what I mean? Yes. You understand what I mean? Yes. You understand? Yes. Okay, thank you. Next, after that, yeah. Okay, after that, please share your product in Padlet that I have shared to you the link. Yeah. Please do check. Yeah. Okay. Now please you do with your friend. Okay. You can discuss now. Okay. After you finish your project, you can share your product to this link. Okay. Yeah. To me or maybe you share on the Padlet link. Okay, yeah? Are you ready to continue? Ready. Okay, please do it now.
maybe. Write a little form. Yeah. Okay, you can write your name on the form. Okay. Bagus. Okay. And then if this still any mouse, another mouse, please, you can touching, you can touching from the corner of your slide. Okay. Reza, Obianto, Alinda Eva, Zakia, Reza Saiful. Okay, good. Good job, ya. And then Belas group, Farel, Ratra, and Kiki. Okay, good job. Yeah. Okay, and then Nur Sucinesia. Okay, and then Vicky Nurul. Okay. When you record your friends send your their project. Okay, now maybe we must present our project. Okay, if your friend present their project, please you vote for their project. Yeah, you can give like or maybe you can give comment. Okay, you understand what I mean? You understand? Okay, we start from the first group. Who want to be the first volunteer? Who want to be the first volunteer? The first hobby? Okay, have you this in your group? Okay, time is yours, and your group can hear this. Okay. Hello guys. Hello guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce my group. My name is Obianto, and my friend. My name is Reza. Reza, yeah. My name is Reza. My name is Alinda Eva. Okay. We want to present our invitation card. No one is graduation card. Number one, and this is me. I made a graduation card. And number two, Reza Safiul Anam, Yes. Number two. baby shower card. Baby shower. Card. Baby shower card. Baby shower party. Next. And number three, Number three. Zakia Febrilisa, Yakia Hayamusa. just made a birthday party card. Create. Great. Birthday party. And then the last. Alinda Eva, Alinda Eva. Create. wedding card. Wedding. Card. Okay, yeah. Okay, now please, based on this group present, you can vote maybe by like, you can give comment about this group, yeah. Okay, now you can do it from now, please. You vote, you can give like or maybe you can comment. Okay, please use search of this group project. And then give like or maybe comment for that project. Okay, yeah. Okay. Now please, please, you can give comment. Yeah. Okay. Thank you for like and comment. So see you. Thank you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, give a applause for all these good. Picture. Look at the slide, please. Yeah. Number one, this is office group project. Yeah. About graduation ceremony. Yeah.
time for us to make a conclusion. Yeah, about our learning. I think we started from everything about invitation card. It's from the definition, social function, and then generic structure, and the end of and language with feature of invitation card. Okay. Now, my question: is there any question about this topic? Is there any question? No question? Any question for this topic? Okay, this slide. Question. Let's make conclusion about invitation card. Yeah. Number one, it's about definition of invitation card. Yeah, invitation is a slogan. Yeah, please read that definition card. Definition of invitation card. Invitation is a slogan of written request to somebody to do something or to go somewhere. Next. Reflection. Yeah. Let's make a reflection about our lesson for today and for the last meeting. Okay, yeah. Okay. I have shared the link. Okay, for our reflection today, I use Mentimeter. Yeah. So you can bring your answer. You can write your answer by that application. Okay, yeah. Okay, I want to show you that link, and then I want to share the link to you. Okay, yeah. What do you think about writing invitation card? What do you think about writing invitation card? Easy, difficult, or maybe very easy, or maybe simple? Okay, please write your answer. Write your answer, please. Okay, very easy, simple, easy. It's very easy. Yes. Very easy. It's double R. Okay. Next. On the last meeting and today we have discussed for everything about invitation card. I hope. After this lesson, you can be able to understand about the topic, and for the next meeting, we will move to the next chapter. Yeah. Anyone? You understood? You understand about our topic today and our last meeting about invitation card? Is that easy or difficult? Easy or difficult? Easy or difficult? Easy. Okay, thank you. Easy, yeah. I think that's easy for us. Okay. Okay, please. After this lesson, I hope you can write another invitation card. Yeah, more than one maybe. Yeah. If you have ceremonial, maybe you have event, you can make invitation card by yourself. Yeah. Okay. Are you ready? Ready. Okay. After this lesson. Okay. I think that's all for our meeting for today. For our lesson. Okay. But before we close this learning, please as usual. Please leave your friends to pray first before we close this. Attention please. Let's pray together. Pray begin. Finish. Okay, good afternoon everyone. See you tomorrow. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan saya Kurnia Rahman, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Grobogan. Di sini saya masih ditemani oleh sahabat saya, Bapak Komari SPD. Beliau adalah salah satu guru di SMA Negeri 1 Pulau Kulon dan mengaku sebagai guru bahasa Inggris. Oke, assalamualaikum Pak Komari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, bagaimana kabarnya siang hari ini Pak Kom? Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah. Oke, kita bertemu lagi nih Pak Kom di percakapan pasca observasi ini. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Kom untuk mengevaluasi sejauh mana kita telah melaksanakan supervisi kemarin, apakah sudah ada perbaikan, apakah ada hal-hal yang perlu kita perbaiki di pembelajarannya Pak Kom kemarin. Oh ya, sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada Pak Kom terkait supervisi kemarin, bagaimana perasaannya Pak Kom ketika sedang disupervisi seperti itu? Baik Bu Nia, terkait dengan perasaan ya Bu Nia. Terkait Iya. dengan perasaan saya ketika disupervisi itu ada perasaan khawatir juga Bu. Khawatirnya ini terkait dengan apakah nanti rencana pembelajaran yang sudah saya buat itu apakah nanti sesuai dengan yang saya planning enggak gitu. Apakah nanti di kelas anak-anak bisa sesuai dengan ekspektasi saya enggak gitu. Itu juga menjadi kecemasan saya juga gitu. Gitu nggih, termasuk berarti kecemasan tersendiri nih Pak Kom nggih, ketika misalnya nanti suatu saat apa yang direncanakan tidak sesuai dengan harapan kita seperti itu. Oh ya, sebelumnya tentang pembelajaran ini tolong Pak Kom dijelaskan kembali area pengembangan yang dikembangkan Pak Kom dalam pembelajaran kali ini apa ya? Baik Bu Nia, terkait dengan area pengembangan ya, Nggih, area area pengembangan yang ingin saya kembangkan gitu. Nggih, dalam pembelajaran yang kita lakukan kemarin itu apa? Baik Bu Nia, terkait dengan area pengembangan dalam pembelajaran yang saya lakukan itu yang pertama adalah nanti dalam kemampuan para siswa terkait dengan pengetahuan yang jelas itu Bu Nia. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan keterampilan mereka. Pengetahuan di sini nanti apakah nanti setelah pembelajaran ini saya lakukan anak-anak itu mengetahui dari materi yang saya ajarkan apa tidak. Untuk materi kemarin kan kita belajar terkait dengan invitation card ya Bu ya. Jadi nanti area pengembangan yang saya ingin kembangkan di pembelajaran itu adalah yang pertama nanti anak didik saya itu mengetahui definisi dari invitation card itu sendiri apa. Ya. Kemudian yang kedua adalah anak didik itu mengetahui terkait dengan social function, fungsi sosial daripada invitation card itu apa. Kemudian yang ketiga generic structure, karena ini adalah penting sekali ketika kita mau membuat teks itu kita harus mengetahui strukturnya terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah terkait dengan language features, ciri-ciri kebahasaan yang ada dalam teks tersebut. Di sini adalah invitation card itu sendiri. Kemudian terkait dengan keterampilan, nanti tagihan saya, kemampuan yang ingin saya kembangkan di anak didik saya yaitu adalah nanti para siswa mampu membuat mampu membuat invitation card dari topik-topik yang sudah saya berikan ke mereka gitu. Jadi di situ mereka setelah mampu membuatnya, mereka dapat tantangan satu lagi Bu Nia, yaitu adalah mereka bisa mempresentasikan. Jadi di sini adalah selain kemampuan writing, nanti anak-anak juga mampu dalam speaking mereka. Nah, berarti di sini pokok pengembangan dari Pak Komari itu berarti tentang aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, dari dua ini menurut Pak Kom dari pembelajaran yang kemarin juga itu apakah sudah berhasil atau belum? Baik Bu Nia, terkait dengan keberhasilan dari pengembangan area pembelajaran terkait dengan pengetahuan, insya Allah mereka sudah berhasil. Di sini ketika kita evaluasi di akhir pembelajaran itu para siswa mampu menjawab semua pertanyaan terkait materi itu dari definisinya, kemudian dari social function dari teks itu juga sudah mereka pahami. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan generic structure juga sudah paham mereka. Dan yang terakhir itu terkait dengan ciri-ciri kebahasaan mereka juga sudah insya Allah cukup menguasai.
mungkin yang masih perlu dikembangkan ini yang mungkin saya rasa ini belum cukup berhasil, yaitu terkait dengan apa ya, kemampuan mereka dalam speaking. Kalau writingnya mereka saya lihat sudah pandai-pandai dalam membuat mampu gitu sesuai dengan yang diharapkan gitu, sesuai dengan topiknya. Mereka juga bisa membuat dengan mendesain invitation card itu dengan menarik gitu. Mungkin malah jauh dari apa yang saya bayangkan, saya ekspektasikan gitu ya. Oh, ternyata apa yang tidak saya bayangkan itu mereka mampu membuatnya lebih gitu. Nah, ini kekurangan mereka ternyata terletak pada kemampuan mereka dalam menyampaikan ide-ide mereka, kemampuan mereka dalam mempresentasikannya ke teman-teman mereka. Berarti kalau tentang menulis mereka ternyata sudah Insya bisa. Allah sudah. Tapi ya tantangan tersendiri ya, bagaimana agar mereka bisa memaparkan hasil kinerja itu kepada pihak lain. Padahal itu juga termasuk hal yang penting, apalagi di pembelajaran bahasa Inggris nih Pak Komdin. Nah, menurut Pak Kom, mengapa ya anak-anak kita itu ternyata di bidang speakingnya itu masih kurang? Itu kira-kira kalau dari hasil analisisnya Pak Kom seperti apa? Penyebabnya ya Bu ya. Alasannya Terkait dengan penyebab kurangnya mereka dalam menyampaikan memaparkan dari invitation card yang sudah mereka buat itu, saya pikir itu karena mereka kurangnya latihan ya. Jadi mereka itu kurang terbiasa menyampaikan segala sesuatunya itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi mereka ketika harus mau bilang ini, sebenarnya mereka ada bayangan mau menyampaikan, tapi ketika harus menggunakan bahasa Inggris mereka jadi terbatas kemampuannya gitu. Idenya ada, tapi ketika mau menyampaikan ke temennya, bahasa Inggrisnya ini apa gitu. Jadi ini saya pikir karena mungkin kurangnya vocabulary mereka juga sih. Kosakata mereka miliki itu kurang. Saya jadi teringat Pak dengan pepatah Jawa, katanya kan witing tresno dan sangka kulino, ya memang kalau kita latih mereka untuk bisa berbicara ya memang butuh pembiasaan seperti itu ya Pak. Nah, kalau dari Pak Kom sendiri rencananya bagaimana untuk mengatasi kekurangan atau keterkendalaan siswa dalam menyampaikan aspirasi mereka lewat bahasa Inggris itu seperti apa? Rencana saya terkait dengan rencana untuk mengatasi keterbatasan mereka dalam menyampaikan materi dalam bahasa Inggris. Mungkin saya perlu membuat beberapa latihan. Anak-anak nanti para siswa diminta untuk berlatih gitu. Misalnya kita mulai dari yang sederhana dulu lah. Kita mulai dari mereka membuat sebuah perkenalan diri dulu lah, dari yang sederhana. Di perkenalan diri itu kan mereka juga sudah nanti belajar bagaimana ketika memulai sebuah perkenalan. Jadi mereka harus menguasai greeting dulu, menyapa, memberi salam gitu. Kemudian mereka tuh menyampaikan di greeting itu kan di perkenalan itu biasanya kan juga ada menyampaikan makanan favoritnya, minuman favoritnya, pelajaran mungkin yang mereka sukai itu apa gitu. Kemudian juga menyampaikan cita-citanya itu apa gitu. Kita mulai dari yang sedikit dulu lah. Biasanya kan ada pepatah juga kalau practice make perfect gitu. Semakin banyak latihan membuat kita itu jadi lebih sempurna gitu. Betul Pak, memang semuanya itu butuh latihan ya Pak. Kalau tidak latihan, anak-anak kurang terlatih, mungkin awalnya malu-malu ya Pak. Apalagi ini bahasa asing ya, bagi mereka apa yang ditulis ternyata berbeda dengan apa yang dibaca. Kalau mereka kurang membiasakan diri, malu-malunya itu rasa malunya kalau tidak dipupus segera ya itu selama-kelamaan ya tetap malu. Memang ya kita harus melatihnya mungkin dari hal-hal yang paling sederhana, yang paling mudah. Tadi dijelaskan tentang makanan favorit atau perkenalan diri gitu. Itu memang ya penting. Nah, selanjutnya kalau Pak Kom ternyata sudah mengetahui rencana yang harus dilakukan terkait mengatasi kekurangan ini, kira-kira itu bisa dilaksanakannya kapan ya Pak ya? Insya Allah mungkin
mungkin sesegera mungkin Bu ya. Insya Allah ya mungkin pertemuan berikutnya lah minggu depan insya Allah. Minggu depan sudah mulai segera dilatih agar siswa-siswinya bisa tidak hanya menulis tapi kemampuan untuk menyampaikan kepada orang lainnya juga terasah juga. Oke, baik Pak Pon, kiranya hanya itu ya yang dapat saya tanyakan di percakapan pasca observasi ini. Terima kasih banyak Pak Pon atas jawabannya. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan Bapak setelah ini dapat terrealisasi apa yang sudah menjadi gambaran, rancangan, ya kemudian bagaimana solusinya untuk mengatasi dan harapannya proses pembelajaran berikutnya bisa menjadi proses pembelajaran yang lebih baik daripada hari ini. Amin. Oke, saya tunggu cerita-cerita Insya baiknya Allah, ya Pak siap. Pengge. Tetap jangan kapok karena saya supervisi seperti itu. Oke, Bapak Ibu semuanya, demikian percakapan pasca observasi saya bersama Bapak Komari, guru SMA Negeri 1 Pulau Kulon. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.